Besarnya kobaran api menghanguskan 16 sepeda motor milik pelajar salah satu SMKN yang tengah terparkir di Gang Guntur 2, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat pada Kamis siang. Sempat terdengar ledakan lebih dari 5 kali dalam insiden kebakaran ini. Selain sepeda motor, kobaran api juga menghanguskan 2 rumah warga. Jadi ada ledakan. Ini kan gerbang masih ditutup ya. Memang nggak ada orang di sini. Tukang parkir juga kan kebetulan pulang ke rumahnya katanya gitu. Warga ke sini, pintu juga memang lagi dikebok. Jadi didobrak sama warga. Pertama dia nyelamatin warga, semua nyelamatin motor yang ada di sini dulu. Jadi motor yang ada di sini selamatin ke sana. Gitu. Memang udah nggak bisa yang sebelah sana, memang udah nggak bisa diselamatin soalnya ledakan bertubi-tubi gitu. Berapa kali? Terus-terusan, nggak berhenti. Lebih dari 5 kali? Lebih. Selama 1 jam lebih, petugas dan 2 unit pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Hingga saat ini petugas kepolisian masih menyelidiki terkait kejadian kebakaran itu. Kami menerjunkan 2 unit pemadam kebakaran dari Damkar 1 Cianjur. Untuk kronologis kejadian sampai saat ini kami bekerja sama dengan kepolisian masih dalam dalam penyelidikan. Terus ada area yang terbakar di parkiran motor anak-anak SMK. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan periode 2014 hingga 2015 Rahmat Gobel jadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat perkara dugaan kasus korupsi importasi gula yang menjerat Tom Lembong. Tadi pertanyaan apa lagi, Pak? Ya? Pertanyaan apa lagi, Pak? Aturan dasarnya kan kalau dari Pak Thomas. Saya nggak ingat Pak aturan dasar saya. Oh, saudara tidak tahu. Maksudnya syarat-syarat apa yang harus. Dalam persidangan ini Gobel menjelaskan kebijakan importasi gula ketika dirinya menjabat. Selain itu ia juga menjelaskan mengenai surat induk koperasi Kartika yang kini induk koperasi TNI Angkatan Darat. Namun karena kerap mengaku lupa saat memberi kesaksian, Gobel sempat ditegur Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Rahmat Gobel merupakan salah satu dari 13 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Surat kepada koperasi ini 2 kali ya Pak ya, di bulan Juni dan di bulan Agustus 2015. Saya nggak ingat itu Pak. Kok nggak ingat semua ya? Udah lama Pak, saya nggak tahu Pak. Ya saksi yang lain juga diperiksa juga Pak, kejadian 2014-2015 dan mereka bisa jelaskan. Tidak seperti Bapak lupa semuanya gitu. Iya, mohon maaf untuk itu. Cuma Bapak sendiri aja, sekian banyak saksi yang kami periksa di persidangan ini, cuma Bapak sendiri yang lupa selalu. Iya kan? Saksi yang lain juga ada juga, saya yakin seusia Bapak, ya kan? Bisa mampu menjelaskan dengan baik. Tidak mereka bilang lupa-lupa. Ya. Mohon maaf untuk Bapak, itu. Iya kan? Dirjen juga ada juga yang kita periksa di sini, ya kan? Penjelasannya jelas, tidak ada yang bicara lupa, Pak. Hanya Bapak. Sementara itu pemirsa, menurut Tom Lembong, saksi Menteri Perdagangan periode 2014-2015 Rahmat Gobel menyebutkan ketika tidak terdapat ketentuan yang melarang, maka impor gula kristal mentah boleh dilakukan. Mengapresiasi pernyataan Pak Rahmat Gobel, ya, pendahulu saya sebagai Menteri Perdagangan, ya, bahwa impor yang saya lakukan, yaitu impor gula mentah untuk diolah jadi gula putih itu boleh-boleh saja, ya, sah-sah saja, ya, tidak ada aturan yang melarang. Ya. Saya kan dituduh melanggar aturan dengan impor gula mentah, ya, bukan gula putih. Ya. Jadi tadi Pak Gobel sangat jelas, satu saksi dari Kemendak juga sangat jelas, tidak ada aturannya. Ya. Dan bahkan Pak Gobel bilang ya kalau memang ada kebutuhannya ya sah-sah saja untuk gula mentah diimpor. Ya, kalau itu. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menangis di depan majelis hakim. Maman hadir sebagai amicus curiae atau sahabat peradilan dalam sidang kasus yang menyeret UMKM di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Majelis hakim dapat memutus bebas saudara Firly sebab pelanggaran yang dilakukan seharusnya menjadi sanksi administratif bukan sanksi pidana. Sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.
Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman tak kuasa menahan tangisan di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Maman hadir sebagai sahabat pengadilan atau biasa yang disebut amicus curiae terhadap pemilik toko Mama Khas Banjar. Menteri UMKM Maman Abdurrahman emosional saat menyampaikan pendapatnya di depan majelis hakim. Maman pun siap bertanggung jawab atas kasus yang menimpa UMKM. Menteri UMKM juga meminta majelis hakim untuk dahulukan sanksi administratif dengan menggunakan undang-undang pangan, bukan pidana. Saya Maman Abdurrahman selaku Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan ingin menyampaikan pernyataan sebagai amicus curiae sebagai menteri yang bertanggung jawab atas pembinaan UMKM. Kalau misalnya mau ditanya yang mulia, siapa yang bertanggung jawab dalam permasalahan ini? Tegas dalam forum ini disampaikan saya, bukan mereka. Juga saya bilang, kalau misalnya kita mau bertanya, siapa yang bertanggung jawab dalam situasi hari ini? Saya sampaikan, saya. Dan saya siap bertanggung jawab. Inilah bentuk komitmen kehadiran pemerintah dalam melindungi pengusaha-pengusaha mikro. Bukan mereka. Dan pengalaman sebelumnya sebagai aktivis serta anggota DPR 2 periode yang lama berkecimpung dalam advokasi hak asasi manusia dan perlindungan hukum masyarakat sipil, saya memandang penting untuk memberikan pandangan hukum yang objektif dan proporsional dalam perkara ini. Ia juga menambahkan penjatuhan sanksi pidana kepada pengusaha UMKM seperti terdakwa Firly dipandang tidak sejalan dengan arah politik nasional. Intinya saya upayakan apapun itu kan, namun hasil saya ikhlas apapun nanti yang dari majelis hakim nanti yang di hasil putusannya. Hadirnya Menteri UMKM sebagai sahabat peradilan membuktikan komitmen pemerintah hadir dan berempati terhadap kemajuan pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. Dari kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Saya mengharapkan majelis hakim dapat memutus bebas Saudara Firly sebab Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara. Maksud pernyataannya soal ukuran jeans 33-34 lebih cepat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, konsumsi lemak berlebih dapat memicu timbunan lemak pada organ tubuh yang disebut visceral fat, sehingga beresiko merusak organ tubuh seperti jantung, hati, serta ginjal. Ketua Komisi 2. Pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal pria dengan ukuran celana jeans di atas 32 atau 33 hingga 34 lebih cepat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala menuai kontroversi. Publik berasumsi jika pria dengan masalah obesitas dipastikan memiliki umur pendek. Menkes pun menjelaskan maksud pernyataannya, jika konsumsi lemak berlebih dapat memicu timbunan lemak pada organ tubuh seperti jantung, hati, dan ginjal yang disebut visceral fat. Keberadaan visceral fat dapat mengeluarkan proinflamasi sitokin berupa interleukin 6 yang dapat merusak organ tubuh. Dengan begitu, tubuh akan mudah terserang penyakit yang beresiko mendekatkan diri dengan kematian. Visceral fat ini bahaya karena dia mengeluarkan proinflamasi
sitokin seperti interleukin 6, ada yang namanya TNase alpha 6, itu semuanya dikeluarkan. Itu merusak organ. Jadi memang sebaiknya kita harus menurunkan BMI kita di bawah 24. BMI 24 kan susah ngomongnya. Yang lebih gampang adalah lingkar perut laki-laki di bawah 90, lingkar perut wanita di bawah 80. Agar bisa hidup lebih sehat, Menkes meminta masyarakat menjaga body mass index atau BMI di bawah angka 24 untuk kategori normal. Untuk ukuran lingkar perut bagi laki-laki harus di bawah 90 cm dan di bawah 80 cm untuk perempuan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.